Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ini adalah aplikasi yang ada di Play Store, yaitu ensiklopedia hadis. Ya, terdiri dari ada 9 buku semuanya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Kita melanjutkan pembahasan kita di Sunan Abu Daud. Yang lalu sudah sampai hadis yang kedua. Sekarang kita menuju hadis yang ketiga. Masih kitab Taharah. Babnya adalah mencari tempat untuk kencing ataupun untuk buang air kecil. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Abu Tayyah qala haddatsani syaikhun qala lamma qadima Abdullah ibnu Abbas al-Basrah فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Tayyah, dia berkata, telah menceritakan kepada seorang syekh, dia berkata, tatkala Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, ketika itu dia menceritakan hadis dari Abu Musa. Abdullah menulis surat kepada Abu Musa dalam rangka menanyakan kepadanya tentang beberapa hal. Maka Abu Musa menulis surat kepadanya sebagai jawaban, sesungguhnya saya pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, lalu beliau ingin buang air kecil, maka beliau mendatangi tempat yang bertanah lunak di bagian bawah dinding. Kemudian beliau SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak buang air kecil, maka hendaklah dia mencari tempat yang bertanah lunak untuk kencingnya. Nah, di dalam hadis ini, ya, dalam aplikasi ini juga tertera bahwa keterangan hadis ini dhaif. Bisa kita lihat bahwa dhaif menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baik, namun di bawahnya yang bagusnya lagi adalah ada hadis yang terkait. Ya, ada hadis yang terkait seperti ini. Ada isnad dhaif menurut Syu'aib Al-Arnaud, hadis yang dari Musnad Imam Ahmad. Namun ada yang sahih sebagaimana juga dalam riwayat Imam Ahmad. Artinya adalah hadisnya, apakah dalam keadaan duduk? Ia menjawab, saya tidak tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu kaum Bani Israel, bila salah seorang dari mereka kencing lalu air kencingnya mengenai kainnya, maka ia akan memotong kain yang terkena kencing. Maka bila salah seorang dari kalian hendak kencing, hendaklah dia berbalik atau membelakangi. Baik. Ya, hadis ini senada dengan maksud dari hadis yang sahih, ya, yaitu menjaga percikan kencing. Nah, itu apabila salah seorang di antara kita hendak buang air kecil, maka hendaklah kita memperhatikan tempat untuk kencing, ya. Karena biasanya sebagaimana air kalau kita tumpahkan di lantai, dia akan membuat percikan. Nah, begitu juga dengan kencing, ya, karena kebiasaan di kita di Indonesia, ya pada umumnya ya di masjid-masjid atau apa, itu tempat kencingnya ada yang berdiri. Namun alhamdulillah ada penutup, ya, maksudnya ada penyekat antara orang berdiri kencing dengan tempat buang air kencing tersebut. Nah, itu ya alhamdulillah sebagai sarana untuk menghindari percikan.
Tentu ini adalah suatu perkara yang perlu diperhatikan, terutama bagi kita laki-laki yang terkadang buang air kecil dalam posisi atau keadaan berdiri. Nah, bahkan di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, menurut riwayat Imam Ahmad, ketika ditanya apakah Rasulullah dalam keadaan duduk ketika ia buang air kecil, saya tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dahulu kaum Bani Israel, bila salah seorang dari mereka kencing lalu air kencingnya mengenai kainnya, maka ia akan memotong kain yang terkena kencing tersebut. Nah, itu sebagaimana syariat orang-orang terdahulu ya. Beda dengan orang kita sekarang. Alhamdulillah, syariat Nabi Muhammad, apabila baju terkena kotoran, kita hanya menyucinya saja. Kita ini orang Islam, agama kita adalah at-tawassut ya, menengah-nengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tengah-tengah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel pada masa itu, atau orang-orang Yahudi. Mereka tatkala pakaian mereka terkena najis, mereka potong. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan bagaimana kebersihan, bagaimana kesucian ketika mereka buang hajat. Tidak perlu memperhatikan. Nah, kita sebagai Muslim, yang mana syariat kita, sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah untuk menjaga kencing, baik dari pertama kita sudah membahas kemarin cara mencari tempatnya, jauh dari pandangan orang, tidak tampak oleh orang lain, berjalan menjauh. Pertama untuk menghindari bau dari air kencing tersebut atau kotoran yang dibuang. Kalau ternyata harus di luar, di tempat-tempat luar karena safar ataupun perjalanan ke gunung dan lain sebagainya, tidak menemukan WC, maka terpaksa mencari tempat. Dan carilah tempat yang aman, yang terhindar dari pandangan manusia dan tidak di jalan-jalan manusia ataupun tempat bernaungnya manusia. Kemudian hadis yang ketiga ini membahas tentang setelah kita mencari tempat ya, dapat tempat yang sepi ya, tidak ada pandangan manusia di sana, jauh dari pandangan manusia, jauh dari jalan-jalan orang, maka perlu memperhatikan bagaimana cara ataupun tempat kita buang kencing. Apakah tempat itu aman dari percikan kencing, ataukah tempat itu ada dinding-dindingnya, yakni fi aslil jidar. Di sini dibahas bahwa mencari tempat yang bertanah lunak di bagian bawah dinding ya, di ujung tembok, agar tadi kalau kencing ke tembok tidak beda ya. Kalau kita siram air ke tembok, maka airnya akan menyebar ke tembok. Tapi kalau langsung ke tanah atau langsung ke lantai, maka dia akan terjadi percikan. Sehingga itulah yang sebenarnya harus diwaspadai, percikan-percikan tersebut, sehingga tidak mengenai celana ataupun mengenai bagian-bagian yang lain dari pakaian. Nah, hadis ini juga sangat baik ya, bagus untuk kita renungkan bagaimana kondisi kita sekarang saat ini ya. Perlu kita memperhatikan tempat-tempat kita buang hajat. Tidak hanya sekedar sembarangan ataupun di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Perlu kita perhatikan juga adab-adabnya, dan juga memperhatikan di mana tempat kita akan membuangnya. Termasuk di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya begitu juga dengan, mohon maaf, kotoran buang air besar. Tidak langsung di situ saja, tapi melihat tempat-tempat yang kalau bisa ya, mohon maaf, setelah buang air besar di pinggir jalan ataupun bukan di pinggir jalan, maksudnya di
selain tempat WC hendaklah entah itu ditanam ataupun dihilangkan jejaknya, ya, sehingga istilahnya terkesannya, kalau begini kita ambil contoh saja ya, kucing saja setelah buang air, ya, setelah pup dia akan menanam ataupun menyiram dengan pasir, mengkorek-korek pasir, kemudian menutupi kotorannya. Nah, itu bisa kita ambil contoh, lihat kucing saja menutupi bekas tempat dia buang hajat, apalagi kita manusia. Demikian juga ketika kita dalam kondisi keadaan darurat, buang air di tempat atau selain WC, ya, hendaklah kita menyembunyikan bekas kotoran itu agar tidak tampak. Entah dia cangkul dulu ataupun dia pindahkan, wallahu alam bagaimana caranya. Yang pada intinya adalah menyembunyikan aib tersebut, karena itu aib, nah, ya, kekurangan dari diri manusia. Makanya dengan ini, hadis ini juga jelas bagi kita bahwasanya perlu juga memperhatikan tempat membuang hajat. Nah, insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita di hadis yang berikutnya. Ini adalah hadis yang ketiga dari Sunan Abu Daud. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Namun kita bisa mengambil dari Musnad Imam Ahmad tentang dalam hadis yang bersangkutan dengan tersebut, yang terkait dengan hadis tersebut, bahwa Nabi pun memperhatikan tempat buang hajatnya agar tidak terjadi percikan, sehingga percikan tersebut membatalkan salat ataupun menghalanginya dari bersuci. Baik, tentunya ini yang bisa disampaikan. Segala kekurangan milik pribadi kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.